Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Nah, sekarang kita lanjutkan materi pelajaran kita. Untuk itu, perhatikanlah penjelasan berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang cerita fantasi. Khususnya, KD 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah sebuah jenis cerita khayalan, imajinasi, karangan, dan angan-angan dari penulisnya. Bagaimana cara kita mengetahui itu adalah cerita fantasi? Cerita fantasi punya ciri-cirinya loh. Yuk kita simak ciri-ciri cerita fantasi. Ciri umum cerita fantasi, yang pertama ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Kedua, ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata dengan tema cerita magic, supranatural atau futuristik. Ketiga, menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Ciri umum cerita fantasi yang keempat adalah tokoh unik memiliki kesaktian. Kelima, bersifat fiksi, cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Keenam, bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Bagaimana? Sudah tahu ciri-ciri cerita fantasi bukan? Kemudian kita bahas jenis-jenis cerita fantasi. Yang pertama, berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, ada cerita fantasi total, yaitu semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Kemudian ada cerita fantasi irisan, yaitu menggunakan nama-nama, nama tempat, atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Nah, kemudian ada jenis cerita fantasi berdasarkan latar ceritanya, yaitu 1. Latar sejaman, berarti latar yang digunakan satu masa. Kemudian ada yang kedua, latar lintas waktu, berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Nah, berikutnya kita bahas unsur-unsur cerita fantasi. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang mendasari cerita. Kedua, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Ketiga, penokohan. Penokohan adalah cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh-tokoh cerita. Keempat, latar. Latar itu adalah tempat, waktu, dan suasana yang ada dalam cerita. Yang kelima, sudut pandang atau point of view adalah posisi pengarang dalam cerita, yaitu sebagai orang pertama atau sebagai orang ketiga. Kemudian keenam, gaya bahasa adalah ciri khas bahasa yang digunakan pengarang dalam karyanya. Ketujuh, ada amanat, yaitu ajaran moral atau pesan moral yang disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya. Sampai di sini pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap jaga kesehatan.